Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, saya akan mengulas kembali tentang Galli Kelor. Lebih tepatnya, kali ini yang akan saya ulas adalah jenis Gonokelor atau Mustika Kelor. Gonokelor ini dari dahulu sampai sekarang yang sering disebut-sebut sebagai mustikanya kayu kelor. Karena Gonokelor ini berbentuk bulat, ada yang bulatnya itu bagus, ada yang bulat tidak beraturan. Bentuknya ini terjadi secara alami, bukan karena hasil karya tangan manusia. Dan untuk Gonokelor ini tentunya terdapat pada pohon kelor yang usianya sudah tua, yang bisa dibilang usianya mencapai puluhan tahun, bahkan mungkin di usia ratusan tahun. Saya sendiri kurang begitu memahami tentang keberadaan Gonokelor ini terdapat pada pohon kelor yang usianya berapa tahun. Itu hanya prediksi saya. Dan Gonokelor ini juga cukup familiar di kalangan masyarakat yang disebut dengan mustikanya Galli Kelor yang terkenal karena kekuatan alaminya. Sebenarnya untuk jenis Gonokelor ini kekuatannya itu tidaklah lebih besar, bukan berarti kalau itu mustikanya, berarti itu lebih besar dari fosil Galli Kelornya. Sebenarnya tidak begitu. Karena pada kenyataannya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, yang dibuat untuk katakanlah kepercayaan orang dahulu, untuk ilmu-ilmu kanuragan, untuk jimat, bahkan yang bisa untuk dites kekebalan dan lain sebagainya, itu bukan gononya kebanyakan, meskipun ada beberapa gonokelor atau mustika kelor yang bisa dipakai untuk tes kebal dan lain sebagainya, tapi kebanyakan itu terdapat pada fosil Galli Kelor yang sudah membatu. Lalu bagaimana tentang energi mustika kayu kelor atau gonokelor ini? Dan untuk mustika gonokelor itu energinya tidak, yang dimaksud energinya itu tidak terlalu tinggi atau tidak besar dan tidak lemah. Standar energinya. Hanya saja pada Gonokelor ini energinya itu cukup halus. Lebih halus dibanding energi dari fosil Galli Kelor tersebut. Dan tentunya pohon kelor yang sudah membatu ataupun yang belum membatu itu energinya lebih besar lagi, bisa dibilang 2 kali lipatnya, bahkan bisa dibilang masuk kategori 4 kali lipatnya kekuatan alami pada fosil Galli Kelor pada umumnya yang ditempati mustika kelor ini atau yang ditempati gonokelor. Maksudnya yang ada gonokelornya. Bukan berarti kalau gonokelor itu energinya secara alami lebih besar dari fosilnya. Bukan begitu. Ini saya berbicara tentang fakta ya, bukan berbicara secara teori yang menurut desas-desus atau informasi bahkan mitosnya atau keyakinan masyarakat banyak bahwa gonokelor ini adalah jenis benda yang terdapat pada pohon kelor atau di dalam pohon kelor yang mempunyai energi yang cukup kuat, lebih kuat dari fosilnya, bukan berarti begitu. Jadi mustika atau gonokelor ini, mustikanya kelor, itu energinya standar, hanya saja dia mempunyai energi yang lebih halus dibanding fosil Galli Kelornya. Ini berbicara fakta, bukan teori, bukan katanya. Dan saya sudah melihat sendiri bahwa teman saya dahulu mempunyai fosil Galli Kelor yang berbentuk akik. Itu tes kebal dan nyata-nyata saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan selama ini, selama berkali-kali saya melihat tes fosil Galli Kelor yang bisa untuk dites begini begitu, yang menyangkut pada ilmu-ilmu kanuragan, entah itu berkodam ataupun secara alami, saya belum pernah menjumpai mustika gonokelor yang bisa dites. Karena mustika gonokelor ini energinya itu
tidak lebih besar dari fosil gali kelor. Dia cenderung mempunyai energi yang cukup halus dan lebih menenangkan, yang fungsi utamanya selain dipakai untuk media keselamatan, juga membooster energi-energi dari sebuah benda-benda, khususnya yang berasal dari fosil gali kelornya sendiri. Makanya pohon kelor atau pohon yang ada gali kelornya itu cenderung energinya lebih besar yang mempunyai gonokelor atau yang ada mustika kelornya. Makanya jikalau ada batu akik dari fosil gali kelor yang sudah tua dan bisa dites, itu kebanyakan dulunya pohon kelor tersebut itu ada mustika kelornya atau ada gonokelornya. Tapi yang gonokelornya itu tidak bisa dites karena energinya hanya membooster dan berfungsi sebagai proteksi, juga energinya yang cenderung lebih halus. Bukan berarti kekuatan ini melebihi kekuatan fosil gali kelornya. Hanya saja kekuatan ini lebih halus dibanding kekuatan alami yang terdapat pada fosil gali kelor. Dan itu sudah pernah saya bahas dengan teman saya beberapa tahun yang lalu. Ternyata ketemunya di situ. Nah, pembahasan ini tidak hanya berbicara tentang teori, teman-teman ya, tapi juga melalui pendeteksian, melalui olah spiritual juga, olah batin, yang ternyata gonokelor atau mustika fosil gali kelor ini tidak lebih besar dari fosil gali kelornya. Hanya saja dia mempunyai energi yang lebih halus dan mempunyai keistimewaan mampu membooster fosil gali kelor atau benda-benda bertuah yang energinya positif di sekitarnya. Gitu. Ya, untuk perjumpaan kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk mengulas seputar kelor, mudah-mudahan di lain waktu masih ada kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bertemu sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 salam budaya.